Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurbaitia dengan NIM 2208060047, kelas 3B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial cara pengujian suatu kasus penelitian dengan SPSS, di mana metode uji yang dilakukan yaitu uji ANOVA. Baik, langsung saja ke tutorialnya. Sebelumnya pastikan aplikasi SPSS sudah terbuka. Jadi, ini adalah data yang sudah di-entry dan ini yang akan dijadikan sebagai contoh data penelitian dari uji ANOVA. Yang dimana pada contoh ini akan dicoba dihubungkan antara tingkat pendidikan dengan DB bayi. Variabel pendidikan merupakan variabel kategorik dengan 4 kategori. Variabel berat bayi berbentuk numerik sehingga uji yang digunakan yaitu uji ANOVA. Yang dimana cara pertama itu yaitu pilih menu utama SPSS yaitu analis, kemudian pilih submenu yaitu compare means, kemudian pilih one way ANOVA. Nah, dari menu one way ANOVA ini terlihat bahwa kotak dependent list dan kotak faktor, yang dimana kotak dependent ini diisi variabel numerik dan kotak faktor diisi dengan variabel kategorik. Nah, langsung kita isi aja dependent list ini dengan variabel numerik yaitu berat bayi, jadi bayi, kita masukkan ke dependent list. Kemudian pada faktor ini kita masukkan variabel kategorinya itu degree. Kita masukkan. Nah, kemudian klik tombol option, kemudian beri tanda pada descriptive, lalu continue. Setelah itu pilih post hoc, kemudian beri tanda pada Bonferroni, lalu continue. Setelah itu klik OK. Nah, ini adalah hasil outputnya seperti ini. Nah, dari printout ini diperoleh rata-rata berat bayi standar deviasi masing-masing kelompok. Yang dimana dari rata-rata berat bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 24,700 gram dengan standar deviasi 24966 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP rata-rata berat bayinya adalah 27,7273 dengan standar deviasi 2,41209, sedangkan pada SMU jumlah rata-ratanya 34,3125 dengan standar deviasi 2,70108, sedangkan pada PT berjumlah rata-ratanya 37,6154 dengan standar deviasi yaitu 3,86304. Yang dimana pada hasil di atas nilai P uji ANOVA dapat diketahui pada kolom F dan C. Terlihat P sama dengan 0,000. Kalau desimalnya 0, maka penulisannya menjadi P sama dengan 0,0005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan. Nah, pada box paling bawah terlihat hasil dari multiple comparison Bonferroni. Nah, ini yang berguna untuk menelusuri lebih lanjut kelompok mana saja yang berhubungan signifikan. Untuk mengetahui kelompok yang signifikan dapat terlihat dari kolom C. Ternyata kelompok signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT. Nah, cara penyajian dan interpretasi dari laporan penelitian itu seperti ini. Nah, distribusi rata-rata berat bayi menurut tingkat pendidikan. Dari berat rata-rata bayi pada mereka yang berpendidikan SD adalah 2470,0 gram dengan standar deviasi 249,6 gram. Pada mereka yang berpendidikan SMP, rata-rata berat bayinya 2727,2 gram dengan standar deviasi 241,2 gram. Sedangkan pada pendidikan berat bayinya adalah berat bayi yang di SMU adalah 3431,2 gram dengan standar deviasi 270,1. Dan pada mereka yang berpendidikan PT rata-rata berat bayinya adalah 3761,5 dengan standar deviasi 386,3. Yang dimana hasil uji statistik didapat nilai P sama dengan 0,0005. Berarti pada alfa 5% dapat disimpulkan ada perbedaan berat bayi di antara keempat jenjang pendidikan.
yang dimana analisis lebih lanjut menimbulkan bahwa kelompok yang berbeda signifikan adalah tingkat pendidikan SD dengan SMU, SD dengan PT, SMP dengan SMU, SMP dengan PT, dan SMU dengan PT.